datang dengan mudah. Bagian besar dari perjalanan ini adalah mengembangkan ketabahan mental, yang berarti Anda mampu tetap fokus pada hasil tanpa membiarkan kesulitan atau tantangan membuat Anda menyerah sebelum waktunya. Dan kami akan memberitahu Anda caranya. Pertama, mengembangkan ketabahan mental mencakup 4C Aluxer. Saat membangun kekuatan mental, ada 4 kata yang dimulai dengan huruf C yang perlu Anda pertimbangkan. Keempatnya adalah kontrol, komitmen, tantangan, dan kepercayaan diri. Mari kita bahas satu persatu. Kontrol mengacu pada seberapa besar kendali yang Anda rasakan atas hidup Anda. Apakah Anda mampu mengendalikan emosi Anda dengan baik? Apakah Anda memiliki tujuan hidup yang memotivasi Anda setiap hari? Apakah Anda merasa nyaman dengan diri sendiri dan ke arah mana hidup Anda akan berjalan? Jika Anda mengalami kebalikannya dan merasa tidak memiliki kendali atas kejadian yang terjadi atau Anda memiliki sedikit pengaruh atas hasil dalam hidup Anda, maka ini adalah area yang perlu diperhatikan. Komitmen mengacu pada fokus dan keandalan Anda. Jika Anda berada di skala tinggi ini, Anda pandai menetapkan tujuan dan mencapainya, dan Anda tidak mudah terganggu. Jika Anda sedang terpuruk, Anda akan kesulitan untuk memprioritaskan dan membiasakan diri dengan kebiasaan baik yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Tantangan mengacu pada kemampuan beradaptasi dan dorongan Anda. Alih-alih melihat masalah, Anda melihatnya sebagai tantangan, sesuatu yang harus dilalui untuk mencapai tujuan Anda. Saat Anda terpuruk, Anda melihat tantangan sebagai ancaman dan sering membuat alasan mengapa Anda tidak dapat melangkah maju. Rasa percaya diri berarti seberapa nyaman Anda merasa mengejar tujuan Anda. Anda menjalani segala sesuatunya dengan tenang dan pada akhirnya Anda tahu bahwa Anda berada di jalan yang benar. Memiliki sedikit rasa percaya diri berarti kemunduran kecil sulit diatasi dan Anda memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh terhadap orang lain. Kedua, kemenangan kecil menciptakan ketabahan mental. Aluxer. Berapa kali Anda melewatkan latihan karena pikiran Anda berkata, "Tidak hari ini, saya terlalu lelah." Petik 2. Mungkin terlalu banyak untuk diingat, dan seberapa mudah setelah itu untuk terus membuat alasan sampai Anda menyadari, "Sial, saya belum berolahraga selama 3 bulan." Sekarang, bagaimana dengan merayakan kemenangan kecil di sini? Pikiran Anda berkata, "Hari ini saya tidak bisa pergi ke pusat kebugaran." Namun, Anda tetap melakukannya. Setelah itu, Anda merasa hebat, bukan? Anda bangga pada diri sendiri, dan kemudian jauh lebih mudah untuk kembali ke pusat kebugaran keesokan harinya. Namun, Anda perlu membuat pilihan itu. Anda perlu pindah untuk pergi ke pusat kebugaran. Anda perlu memilih untuk mempelajari bab tambahan. Anda perlu memilih untuk melewatkan pesta dan mengejar ketertinggalan pekerjaan sebagai gantinya. Hanya Anda yang dapat membuat keputusan untuk diri Anda sendiri. Dan ingatlah untuk berlangganan saluran kami, Aluxer. Kami ingin berbagi perjalanan kami dengan Anda, dan kami juga ingin mendengar perjalanan Anda. Nomor 3. Tujuan itu bagus, tetapi langkah-langkah untuk mencapainya lah yang penting. Penulis Kanada Robin Cararma pernah berkata, "Disiplin dibangun dengan secara konsisten melakukan tindakan-tindakan kecil yang berani." Renungkanlah. Aluxer, kita semua memiliki tujuan dan impian, tetapi kita tidak semua memiliki rencana tindakan untuk mencapainya. Langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti perlu dilakukan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Ingatlah bahwa langkah-langkah ini harus selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai Anda. Yang keduanya tidak ingin Anda kompromikan. Rencana tindakan Anda akan menjadi bagian besar dalam mengembangkan ketabahan mental. Akan mudah untuk melihat seberapa jauh Anda telah melangkah ketika Anda merasa sedikit terpuruk, dan Anda dapat menikmati keberhasilan kecil di sepanjang jalan. Kami sangat menyarankan Anda menonton video kami, 15 langkah untuk menemukan kembali jati diri Anda dan memulai dari awal untuk mendapatkan beberapa saran hebat tentang mengambil langkah-langkah kecil. Ditambah lagi, ada tantangan yang menunggu untuk Anda ikuti. Nomor 4. Latihlah pemikiran Anda menuju ketangguhan. Sama seperti Anda perlu melatih tubuh Anda agar bugar, hal yang sama berlaku untuk otak Anda. American Journal of Psychiatry memposting hasil penelitian yang membuktikan bahwa marinir AS yang mengikuti pelatihan kebugaran pikiran berbasis kesadaran mampu pulih secara signifikan dari stres setelah menyelesaikan kursus. Bagian dari pelatihan tersebut adalah 30 menit kesadaran dan pengaturan diri setiap hari. Sama seperti berlatih untuk perlombaan, hal itu membutuhkan waktu dan energi dan tidak selalu datang dengan sendirinya. Namun, ambillah langkah-langkah kecil itu dan kerjakan setiap hari. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda melewati garis finish dan menerima medali emas Anda. Dan Aluxer, ketika kami mengatakan ketangguhan, kami tidak bermaksud Anda akan menjadi semacam bajingan yang tidak simpatik. Yang kami maksud adalah Anda memperkuat pikiran Anda. Pikiran Anda tidak lagi terpaku pada omong kosong yang tidak penting dan Anda mampu mengendalikan pikiran Anda, yang sebelumnya akan kacau balau, menyebabkan stres dan kecemasan yang tidak semestinya. Nomor 5. Praktikkan paparan yang terkendali.
Tidak dapat disangkal bahwa ini mungkin bukan bagian yang paling nyaman dalam membangun ketabahan mental. Tetapi harus dilakukan untuk maju. Dengan menempatkan diri Anda dalam situasi yang biasanya akan menghancurkan kepercayaan diri Anda dalam dosis kecil akan membantu Anda berkembang di area tersebut. Keluar dari zona nyaman Anda adalah bagian besar dari membangun kekuatan mental. Forbes.com mengonfirmasi hal ini dengan mengatakan, tantangan dan pengalaman baru akan mengubah otak Anda dan membuatnya lebih mudah beradaptasi, lebih kuat, dan lebih sehat. Setiap pencapaian memudahkan Anda untuk mencapai pencapaian berikutnya. Dan Anda akan menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi apapun yang menghadang. Tidak perlu memulai dengan hal yang besar. Jika Anda tidak ingin berbicara dengan orang asing, mulailah dengan mengucapkan beberapa kalimat kepada orang yang menyajikan kopi atau petugas taman yang memotong rumput. Teruslah berlatih. Kami jamin itu akan semakin mudah. Nomor 6. Saat Anda melakukan kesalahan, jangan biarkan itu menentukan sisa hari, minggu, atau bulan Anda. Aluxer. Kesalahan Anda tidak mendefinisikan Anda. Jadi, tentu saja, Anda mungkin tidak bangga dengan kurangnya dorongan Anda saat ini. Tetapi itu tidak berarti Anda tidak memiliki dorongan dan gairah dalam diri Anda. Itu hanya gangguan. Itu sementara. Anda dapat berubah dan memperbaikinya. Saat Anda kuat secara mental, Anda akan mengakui hal ini dan dapat mengatasi kesalahan itu dengan cepat, mudah, dan tanpa terlalu berlebihan. Keras pada diri sendiri. Ada kutipan yang merangkumnya dengan sempurna. Ini bukan tentang seberapa sering Anda jatuh, tetapi seberapa sering Anda bangkit kembali. Jika Anda terus bangkit kembali, dapatkah Anda bayangkan seberapa kuat Anda nantinya? Dan bahkan jika kekuatan itu berarti memutuskan untuk berhenti dari bagian tertentu dalam hidup Anda, tidak apa-apa juga. Karena pada dasarnya Anda masih terus maju, meskipun ke arah yang berbeda. Nomor 7. Perbaiki diri. Ini adalah area kunci untuk ketabahan mental, perawatan diri, dan Aluxer. Kita tidak hanya berbicara tentang mandi busa dan secangkir teh. Kita berbicara tentang mendapatkan nutrisi yang tepat, tidur yang cukup, olahraga, waktu tenang untuk refleksi diri dan meditasi, perawatan medis yang tepat, dan kesempatan untuk tertawa. Kembangkan rasa syukur. Memiliki hati yang bersyukur adalah cara yang indah untuk meningkatkan kesehatan mental Anda. Ini membantu Anda menyadari bahwa beberapa masalah sebenarnya bukanlah masalah dan terhubung dengan orang lain. Anda membutuhkan kelompok yang akan mendukung Anda dan berada di sana untuk Anda. Teman-teman yang senang dengan keberhasilan Anda dan ada untuk Anda saat Anda mengalami kesalahan. Mereka adalah orang-orang yang akan menegur Anda karena mereka ingin melihat Anda tumbuh dan berkembang. When the doors closed last time, people went nuts. By popular demand, we are opening the doors up. Adalah orang-orang yang akan menegur Anda karena mereka ingin melihat Anda tumbuh dan berkembang. Nomor 8. Jalan menuju ketahanan tidak berarti Anda tidak peduli. Ketika orang berpikir tentang istilah kekuatan mental, istilah itu seringkali memiliki konotasi negatif. Orang berasumsi bahwa orang tersebut tidak peduli, tidak mendukung, tidak simpatik, atau tidak mampu menunjukkan empati, yang mana itu tidak benar. Ketika Anda membangun ketabahan mental, inilah yang akan Anda temukan. Anda akan mengelola emosi dengan lebih baik. Jadi, ketika orang datang kepada Anda dengan suatu masalah, Anda tidak akan terjebak dalam masalah tersebut secara emosional. Tetapi Anda akan dapat mengambil langkah mundur dan melihat situasi apa adanya dan mendukung mereka dari tempat yang percaya diri. Ketekunan. Anda tidak menyerah begitu saja, tidak dengan pekerjaan, tujuan, persahabatan, atau keluarga. Namun, Anda tahu kapan harus berhenti dan melanjutkan hidup. Itu memberi Anda keberanian. Jadi, alih-alih mempercayai para pembenci atau mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan, Anda tetap fokus pada tujuan Anda dan bergerak maju ke arah itu. Seperti yang ditulis oleh Amy Morin bagi Forbes, semakin kuat dirimu, semakin besar kemungkinanmu untuk mencapai tujuanmu. Hidup sesuai dengan nilai-nilaimu, merasakan kegembiraan yang paling besar, dan berkontribusi kepada masyarakat dengan cara yang berarti. Nomor 9. Perhatikan retorikamu. Sekuat apapun otak kita, otak bisa benar-benar ribut dengan cara yang tidak menguntungkan kita. Kamu benar-benar idiot. Kamu bahkan tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kamu sangat gemuk, jelek, sangat membosankan. Kita bisa teruskan. Alexa, kamu tahu omong kosong yang kamu katakan kepada dirimu sendiri dalam pikiranmu. Apakah kamu pikir kamu membangun ketabahan mental saat mengatakan hal-hal ini? Tidak mungkin. Jadi, terserah padamu untuk benar-benar mulai mengatakan hal-hal baik kepada dirimu sendiri. Mulailah dari yang kecil dan tingkatkan terus. Kamu sama sekali tidak bersikap sombong atau narsis. Tetapi ketika kamu merasa baik tentang dirimu sendiri, kamu membantu orang lain merasa baik tentang diri mereka sendiri. Dan ketabahan mentalmu sedang berpesta di dalam kepalamu. Dan masih ada lagi petunjuk hebat lainnya untuk membantu membangun ketabahan mental. Nomor 10.
Jangan terjebak dalam siklus yang berulang. Belajarlah dari masa lalu Anda. Keindahan dari perjalanan menuju kekuatan mental dan ketabahan adalah Anda menjadi sadar akan siklus yang berulang. Anda akan merasa lebih mudah seiring waktu untuk mengenali saat Anda kembali ke apa yang tidak membantu Anda di masa lalu dan segera menghentikannya sejak awal. Ketika kita mendapati diri kita terjebak dalam pengulangan ini, kita tidak melihat kemungkinan dan memiliki sedikit perspektif. Dan jangan menipu diri kita sendiri. Terkadang siklus berulang ini membantu kita dalam beberapa hal dan kita punya alasan untuk tidak keluar dan melakukan apa yang membuat kita takut. Namun dengan mengikuti langkah-langkah yang tercantum dalam video kami, Anda akan dapat terbebas dari siklus itu dan mendapatkan momentum besar dalam hidup Anda. Jadi, Aluxer, saran apa yang dapat Anda berikan kepada orang lain yang membangun ketabahan mental? Kami ingin mendengar dari Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, Anda tetap bersama kami sampai akhir. Ini bonus Anda. Cara yang bagus untuk membangun kekuatan mental adalah dengan mempraktikkan visualisasi. Menurut Stack.com, dengan memvisualisasikan, Anda mengondisikan otak Anda untuk hasil yang sukses. Anda menghilangkan hal-hal yang tidak diketahui dari persaingan dan mempersiapkan diri untuk skenario apapun. Anda membangun kepercayaan diri Anda sebagai seorang atlet dan Anda menciptakan pikiran dan tubuh yang kuat. Mulailah dengan memvisualisasikan bagian-bagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Buat gambar sedetail mungkin. Saat Anda terbiasa melakukan ini dalam potongan-potongan visualisasi yang lebih kecil, Anda dapat mengerjakannya hingga ke keseluruhan skenario. Akhirnya, Anda akan mulai berpikir bahwa Anda mengalami deja vu karena kejadian sebenarnya akan terungkap persis seperti yang Anda bayangkan. Terima kasih telah menonton. Aluxer, kami sangat senang Anda melakukannya. Silakan tinggalkan jempol ke atas dan jangan lupa untuk berlangganan. Kami punya banyak lagi.